Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Yu, yaitu di part ke-7. Langsung saja. Makan coklat sambil udut dan cerat-cerit. Cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Yu dengan aura membara, dan di sana ia pun berkata, "Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk mendemonstrasikan dan melawanku. Mungkin aku bisa memberikannya padamu." Sambil kita diperlihatkan Tuan Xian Feng di sana yang bergumam, "Apa? Duel?" Dan di sisi Tianlu ia pun bergumam, kita lihat saja nanti." Dan Tuan Feng di sana pun bergumam, "Tidak ada yang bersikap seperti itu di depan talisman tingkat 5 sepertiku. Kaisar sebelumnya minum pil dan obat dariku, tapi kaisar yang sekarang berani memprovokasi muridku untuk seorang wanita, dan aku sangat tahu muridku yang akan menang." Lalu di sisi Tianlu ia pun berkata, "Karena Yang Mulia berkata demikian, hamba secara alami harus mematuhinya." Lalu Tuan Feng pun berkata, "Tianlu, jangan kasar. Jika kau menyakiti Yang Mulia, apa yang akan terjadi padamu?" Lalu Yang Yu pun menjawab, "Pedang itu tidak memiliki mata. Jika dia menyakitiku hari ini, itulah kemampuannya dan aku tak akan menyalahkannya. Tapi jika kau kalah dariku, kau harus menerima konsekuensinya." Lalu seseorang di sana pun berkata, "Semua orang sudah tahu dia mengalahkan pangeran kedua yang berada di tingkat Wuhuang. Jadi sepertinya Tianlu akan kalah." Dan seseorang di depannya pun berkata, "Apa yang kau tahu? Setiap peringkat mempunyai perbedaan yang besar. Jadi meskipun pangeran kedua juga Wuhuang, tapi itu hanya peringkat rendah. Belum lagi bakatnya yang hebat. Tianlu telah mencapai level 4 Wuhuang dan dikenal Tian Zhongxin." Di sana temannya pun berkata, "Sebaliknya mungkin Yang Mulia akan kalah." Sambil kita diperlihatkan Li Ruolan yang khawatir dengan Yang Yu itu, dan di sana ia pun berkata, "Yang Mulia, apakah Anda menantang mereka?" Dan Yang Yu tersenyum berkata, "Aku tahu apa yang ingin kau katakan, tapi aku akan menyelesaikan ini dulu." Di sana kita diperlihatkan aura berwarna hijau menyerupai bola, dan terlihat semakin banyak bola hijau di sana. Ternyata itu adalah Tianlu yang mengeluarkannya, dan ia pun berkata, "Aku tahu bahwa pangeran kedua kalah dari Yang Mulia, jadi Yang Mulia cukup memiliki kemampuan. Tapi apakah Anda bisa melawanku? Aku tak berpikir aku akan kalah dari Yang Mulia." Di sana Yang Yu pun berkata, "Benarkah? Kalau begitu kau sangat percaya diri." Sambil ia mengarahkan tangannya ke atas, dan di sana kita diperlihatkan petir menyambar dengan sangat keras, dan tiba-tiba muncullah cahaya yang mengarah kepadanya. Ternyata itu adalah pedang Xuan Yuan miliknya. Lalu di sana ia pun berkata, "Tetapi kenyataannya terkadang kejam." Sambil kita diperlihatkan ia yang menebaskan pedangnya itu, dan di sana Tianlu pun bergumam, "Ini adalah pedang Xuan Yuan yang legendaris. Itu sangat hebat. Kemampuannya untuk mengalahkan pangeran kedua pasti karena pedangnya." Sambil ia mengarahkan serangannya ke arah Yang Yu itu, di sana ia pun berkata, "Hamba ingin melihat kemampuan Yang Mulia." Sambil terlihat Yang Yu yang menghindari semua serangan dari Tianlu itu, tapi tiba-tiba bola cahaya aura hijau itu pun berbelok dan mengejar Yang Yu di sana, dan Yang Yu pun berkata, itu mengikutiku." Sambil kita diperlihatkan bola-bola itu yang mengikuti Yang Yu. Di sana Li Ruolan pun berkata, "Yang Mulia, hati-hati di belakangmu." Lalu Yang Yu pun menatap ke arah bola itu dengan sangat tajam, dan seret, ia pun menebas bola itu hingga bola itu pun pecah berkeping-keping di belakangnya. Lalu Yang Yu pun bergumam, manik-manik sampah apa ini dibandingkan dengan senjata ajaib pangeran kedua? Benar-benar berbeda jauh." Sambil terlihat Tuan Xian di sana yang tersenyum dan berkata, "Kita lihat saja nanti." Dan tiba-tiba Yang Yu di sana pun terkejut dan berkata, "Apa?" Sambil tangannya diserang oleh bola-bola itu, di sana ia pun berkata lagi, "Kapan aku diserang?" Lalu ia pun bergumam, "Tidak hanya disayat, sepertinya ini juga beracun." Sambil kita diperlihatkan tangannya yang terluka itu. Lalu ia pun bergumam lagi, "Apa yang terjadi? Jelas-jelas aku telah menghindarinya. Bagaimana ini mungkin?" Lalu di sisi Tianlu ia pun tertawa sambil berkata, "Yang Mulia,
jangan salahkan dirimu, kenali dulu lawanmu. Dan di sisi Li Roland, ia pun berkata, Yang Mulia, jangan memukulnya lagi. Manik-manik Run Tianlu akan mengikutimu, dan setiap sayatan yang kau lakukan itu juga akan berdampak pada tubuhmu. Dan Tianlu sepertinya telah mencampurkan racun. Di sana Tianlu pun berkata, Li Roland, apa yang kau katakan? Sambil ia marah di sana. Lalu di sisi Yang Yu, ia pun berkata, jadi begitu, bukankah cukup bagiku untuk mengalahkan orang yang mengendalikannya? Lalu di sisi tetua Xian Feng, ia pun berkata, ingin mengalahkan orang yang mengendalikannya. Anda pikir jimat pelindung yang dibuat oleh Pak Tua untuk Tianlu ini mudah dipatahkan? Sambil kita diperlihatkan Tianlu yang mengeluarkan aura membara menyerupai spirit ular hijau. Di sana ia pun berkata, walaupun Yang Mulia tahu rahasianya, bagaimana Anda akan melakukannya? Oh Yang Mulia, aku lupa memberitahumu, jika kau tidak segera mendapatkan penawar racunnya, itu akan menyusahkanmu. Di sana Yang Yu pun berkata, kita lihat siapa yang duluan mendapatkan masalah. Sambil ia mengeluarkan skill teknik Emperor heroiknya di sana. Lalu kita diperlihatkan sosok naga besar yang berwarna keemasan keluar dari belakang tubuh Yang Yu yang melompat itu. Lalu di sisi penonton, ia pun berkata, wow, apakah ini kekuatan sejati Yang Mulia? Sambil kita diperlihatkan Tianlu di sana yang terbengong, dan ia pun berkata, benar saja memilih untuk menyerang. Lalu Tuan Feng di sana pun berkata, keras kepala. Sambil kita diperlihatkan Tianlu yang mengeluarkan jurusnya lagi, dan ia pun berkata, dalam hal ini biar Yang Mulia merasakan kekalahan, semuanya mundur, panggil Unshakable Master. Sambil terlihat tangannya di sana yang membara, ternyata ia pun mengeluarkan Eternal Real Body di sana, hingga membuat aura itu pun menyerupai sesosok raksasa berwarna merah yang sangat membara. Dan Yang Yu pun berkata, Emperor heroik. Dan di sisi Tianlu, ia pun tertawa sambil berkata, Yang Mulia, kau tak akan bisa menghancurkannya, tunggu saja sampai racunnya hilang. Sambil kita diperlihatkan skill Yang Yu yang menyerang ke arah skill Tianlu itu. Di sana sampai terjadi ledakan yang sangat besar membara kemerahan. Dan di sisi Tianlu, ia pun terbengong melihat ledakan itu, dan ia pun berkata, tidak ada yang bisa merusak Eternal Real Body-ku. Dan Yang Yu pun berkata, itu yang kau pikirkan. Sambil kita diperlihatkan Tianlu di sana yang terbengong, dan ia pun berkata, apa? Dia bisa menembus skillku? Sambil kita diperlihatkan lagi naga itu yang menembus skill dari Tianlu, hingga naga itu pun mengarah ke langit. Dan di sana tempat itu pun diselimuti dengan asap membara akibat ledakan tadi. Dan Tuan Feng pun berkata, Tianlu, apa kau baik-baik saja? Dan para penonton di sana pun berkata, Tianlu dikalahkan, Yang Mulia sangat hebat. Dan di sisi Tianlu, ia pun ketakutan terjatuh di sana. Dan Yang Yu pun berkata, trik yang kau banggakan dan dianggap sangat ampuh di matamu sepertinya hanyalah sampah. Lalu Tianlu di sana pun makin ketakutan dan berkata, saya menyerah Yang Mulia. Dan Yang Yu pun berkata, apakah kau pikir ini berakhir jika kau menyerah? Rasakan akibatnya. Sambil ia menebas ke arah Tianlu itu, dan kita diperlihatkan jamur di sana yang terpotong dengan darah yang berceceran. Ternyata yang menyerupai jamur itu adalah titik dari Tianlu ya aduh sakit bener. Dan di sana Tianlu dengan muka seperti Reza Arab pun berkata, apa yang Anda lakukan Yang Mulia? Burungku, aduh. Sambil terlihat Li Roland di sana yang terbengong dan bergumam, Yang Yu ini terlalu kuat bukan? Hanya butuh 2 gerakan. Dia jelas telah diracuni. Sepertinya ada yang salah dengannya. Di sana Tianlu pun menangis dan berkata, burungku hilang guru, kau harus menolongku. Dan Tuan Feng di sana pun berkata, Tianlu, cepat hentikan pendarahanmu. Dan ia pun bergumam, kekuatannya belum mencapai tingkat Wuhan. Tianlu pasti terpengaruh sebelumnya, menyebabkan dia kalah lagi. Lalu ia pun menoleh sambil berkata, Yang Mulia, hari ini adalah hari yang membahagiakan bagiku. Tapi apa yang Anda lakukan Yang Mulia sama sekali mengabaikan kuil Tianfuku.
dalam hal ini jangan salahkan orang tua ini karena tidak adil. Jadi saya umumkan bahwa Temple of Heavenly Talisman tidak akan lagi melayani keluarga kerajaan di sana. Yang Yu pun berkata, terserah kau saja. Dan seseorang di sana pun berkata, Yang Mulia telah menyinggung kuil Heavenly Talisman kali ini. Pasti akan sangat berbahaya. Dan orang di depannya pun berkata, ya, aku tidak tahu apa yang Mulia pikirkan. Lalu Tuan Xian Feng di sana pun berkata, perjamuan hari ini berakhir di sini. Silahkan kembali hari ini. Saya harap Anda tidak menyalahkan orang tua ini karena tidak dapat mengantar Anda. Lalu Yang Yu pun memanggil Roland sambil berkata, Li Roland, kau masih tidak mau pergi? Sambil kita diperlihatkan Tian Lu di sana yang kesakitan dan berkata, Guru, ini menyakitkan. Dan Tuan Feng pun berkata, ayo bawa Tian Lu ke ruangan penyembuhan. Lalu Yang Yu pun melirik sambil berkata, ngomong-ngomong, jika orang ini masih memasuki istana di masa depan, ingatlah untuk memberitahuku. Kerajaan secara pribadi akan mengatur untuknya posisi kepala eksekutif. Hahaha. Sambil ia pergi dari sana. Dan di sisi Tuan Xian Feng, tangannya pun bergetar dengan emosi. Di sana ia pun berkata, Kaisar gila, kau telah menipuku. Sambil kita diperlihatkan dua anak buahnya yang berada di sampingnya yang datang berkata, Tuan, maafkan kami terlambat. Tuan, orang ini terlalu merajalela. Dia telah mengebiri kakak laki-laki. Bagaimana bisa kita mentolerir kejahatan ini? Dan orang di sampingnya pun berkata, bagaimanapun Anda telah menyelamatkan Kaisar, tetapi dia memperlakukanmu seperti ini. Dasar tidak tahu berterima kasih. Lalu Tuan Feng pun berkata, karena dia yang pertama kali melakukannya, jangan salahkanku karena membalasnya. Dan anak buahnya pun berkata, Tuan, apa maksudmu? Tapi tiba-tiba dari atas seseorang pun berkata, hahaha, ada apa orang tua? Menyesal jika kau setuju untuk bekerja sama sebelumnya, hal ini tidak akan terjadi kepadanya. Di sana Tuan Xian Feng pun menatap tajam ke arah sesuatu dan ia pun berkata, Yang Mulia. Sambil terlihat sesosok asap hitam dari atas bangunan itu. Dan di sana orang itu pun berkata lagi, bagaimana perasaanmu ketika anjing kekaisaran ini melakukan hal ini kepada muridmu? Sakit hati kan? Apa kau dapat merasakan sakit? Lalu Tuan Feng pun menjawab, Anda hanya harus memberitahuku apa yang harus saya lakukan berikutnya. Sambil terlihat asap hitam itu yang melayang-layang di udara. Dan ia pun berkata lagi, bagus, kau harus tahu apa yang akan aku lakukan kepada orang yang menipuku. Jangan meremehkanku, kau akan tahu secepatnya. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya kita diperlihatkan di sana bangunan kecil. Ternyata ada Yang Yu bersama Li Roland. Dan Li Roland pun berkata, Yang Mulia. Dan Yang Yu pun menjawab, ada apa? Li Roland pun berkata, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa membuat banyak orang kehilangan mukanya? Apakah karena aku? Apakah itu setimpal? Di sana Yang Yu pun menjawab, mengapa menanyakan hal ini? Setimpal dengan apa? Untuk kamu, bahkan jika seluruh dunia memutuskan untuk menjadi musuhku, aku tidak akan menyesal. Sambil ia menoleh melirik ke arah Li Roland itu. Lalu Li Roland di sana pun malu-malu dan berkata, itu konyol Yang Mulia, kamu membuatku merasa bersalah memperlakukanku seperti ini. Dan tiba-tiba terlihat sebuah gerakan di atas sana dan Yang Yu pun berkata, apa? Ternyata itu adalah kunai-kunai yang dilempar ke arah Yang Yu. Di sana Yang Yu pun menangkis semua kunai itu dan ia pun berkata, awas, keluarlah pengecut. Sambil ia menangkis-nangkis kunai itu dengan cepat. Lalu kunai itu pun patah dan terjatuh di tanah. Di sana terlihat seseorang di atas atap dan ia pun berkata, Divine Sword itu sangatlah kuat, bahkan dapat memotong pisau hitam titaniumku. Sambil Yang Yu dan Li Roland pun menatap ke arahnya. Yang Yu pun bergumam, ada apa dengan kekuatannya? Setidaknya dia berada di tingkat Emperor, tapi lebih tinggi. Aku sudah menggunakan semua poin invisibleku saat ini. Aku dalam masalah sekarang. Dan di sana ia pun berkata, siapa kau beraninya menyerang Kaisar ini? Lalu tiba-tiba
orang itu pun menyerang melesat ke arah Yang Yu sambil berkata, hahaha, dapat mengirim Yang Mulia ke neraka adalah hadiah terbaik. Dan di sisi Yang Yu, ia pun berkata, Li Roland, cepatlah tinggalkan tempat ini sekarang, sambil ia mengkhawatirkan keselamatan Li Roland. Dan di sana orang itu pun menyerang dengan bertubi-tubi sambil berkata, bahkan saat nyawamu terancam, kau masih memikirkan wanita ini? Apakah kau seorang kaisar yang temperamental? Lalu Yang Yu di sana pun berkata, diamlah kau. Dan orang itu pun berkata lagi, hahaha, kenapa aku merasakan Yang Mulia belum mencapai ranah emperor? Haha, lemah. Sambil ia menebas lagi ke arah Yang Yu itu dengan sangat keras. Di sana Yang Yu pun terlempar dengan satu tebasan orang itu. Li Roland pun berkata, Yang Mulia, apakah Anda baik-baik saja? Sambil kita diperlihatkan darah yang menetes. Ternyata itu adalah darah yang dikeluarkan Yang Yu dari mulutnya. Dan Li Roland pun berlari ke arahnya sambil berkata, Yang Mulia, apa Anda baik-baik saja? Dan Yang Yu pun melihat ke arah Li Roland itu sambil bergumam, wanita bodoh ini kenapa masih di sini? Kenapa enggak mendengarkanku? Pergi sekarang! Sambil ia cemas di sana. Dan ia pun bergumam lagi, tujuan orang ini sepertinya aku. Apa yang akan kulakukan sekarang? Pondasi pahlawanku tidak bisa kugunakan untuk hari ini, dan tidak ada yang bisa aku pakai lagi. Sambil terlihat Li Roland di sana yang berlari menuju ke arahnya. Dan Yang Yu pun berkata, tunggu, berhenti, jangan ke sini. Dan di sana orang itu pun berkata, pasangan yang romantis, kalian bisa mati bersama. Lalu Yang Yu di sana pun khawatir dan berkata, hei, aku menyuruhmu untuk pergi, jadi pergilah. Sambil kita diperlihatkan orang tadi yang menyerang lagi dari atas pun berkata, jangan khawatir, hari ini kalian berdua akan mati di sini. Dan ia pun menebas-nebas dengan serangan yang sangat bertubi-tubi ke arah mereka berdua. Dan Yang Yu pun bergumam, sial, apakah aku akan mati lagi? Brengsek. Dan cerot, terlihat darah yang muncrat di sana. Dan ternyata tebasan itu pun diarahkan ke arah Li Roland. Dan Li Roland di sana pun terkena beberapa tebasan dari orang itu. Sambil terlihat Yang Yu di sana yang terbengong memandangi Li Roland yang terluka itu. Dan di sisi orang tadi pun berkata, kultivator ranah raja berani menahan seranganku, nyari mati ya. Dan Li Roland di sana pun dengan lemas terjatuh berkata, Yang Mulia, pergilah. Dan Yang Yu pun berkata, kenapa ini terjadi? Kenapa kau tidak lari? Sambil ia melihat Li Roland di sana yang terjatuh. Dan Yang Yu pun marah sambil berkata, ini tidak termaafkan, aku tidak akan membiarkannya. Sambil kita diperlihatkan notifikasi di sana yang bertuliskan, disebabkan kemarahan penuh pengguna selama telah membuka pedang Divine Regulus bentuk kedua mode pergeseran bintang. Sambil terlihat pedang Swan Yuan itu yang beraura membara. Dan orang tadi pun berkata, Yang Mulia, tidak seharusnya anggota kerajaan menggonggong seperti anjing gila. Bermatabatlah sedikit. Di sana Yang Yu pun bangkit dengan aura pedang yang sangat membara. Lalu pedang itu pun ditancapkan ke tanah. Dan orang itu pun berkata, ya, lawan balik Yang Mulia, dapatkah kau berdiri dan bertarung? Dan Yang Yu pun bergumam, Li Roland, mereka yang menyakitimu, aku akan membasmi mereka semua dari dunia ini. Lalu ia pun menebaskan pedangnya sambil berkata, kau seharusnya tidak melakukan itu. Aku tidak peduli siapa kau, aku akan membunuhmu. Sambil terlihat Yang Yu dengan tatapan membara menakutkan. Di sana ia pun berkata, aku ingin menghancurkan tubuhmu berkeping-keping sekarang juga. Sambil ia melesat ke arah orang itu. Dan di sana orang itu pun bergumam, bentuk pedangnya itu berbeda. Entah bagaimana itu, bisa berubah. Apa itu? Sambil ia ditebas dengan bertubi-tubi oleh Yang Yu itu. Di sana orang itu pun berkata, tenanglah Kaisar gila, kenapa harus melawan? Bukankah mati bersama wanita itu sudah cukup bagus? Lalu di sana Yang Yu pun menyerang sambil berkata, bahkan jika harus mati,
aku akan menyeretmu bersamaku, matilah. Sambil ia menebas lagi ke arah orang itu. Dan di sana orang itu pun bergumam, meskipun bentuk pedangnya berubah, kecepatan serangannya masih sama. Hahaha, sepertinya aku terlalu cemas. Seorang ranah raja tidak akan bisa mengalahkanku, bahkan dengan bantuan Divine Sword seperti itu. Lalu ia pun berkata, hahaha, ingin menyeretku bersamamu? Apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya, hei raja gila? Dan di sana ia pun melesat ke atas akan menyerang Yang Yu lagi sambil berkata, pergilah dan ikuti kematian wanita berhargamu itu. Sambil ia menyerang lagi menggunakan skillnya itu. Dan di sana Yang Yu melihat aura dari orang itu dengan menggunakan matanya yang membara tadi. Di sana beberapa serangan pun mengarah ke arah Yang Yu, dan Yang Yu pun menancapkan pedangnya ke tanah lagi. Di sana ia pun malah terdiam. Lalu kita diperlihatkan serangan itu yang menembus ke arah Yang Yu, dan terlihat tangan Yang Yu yang terluka akibat serangan tadi. Dan Yang Yu pun berkata, hampir, ayolah. Dan orang itu pun makin menyerang ke arah Yang Yu lagi sambil berkata, hahaha, dapat mati di bawah teknik luar biasa ini. Berbanggalah Yang Mulia, sekarang matilah kau. Sambil ia menyerang ke arah Yang Yu lagi dengan bertubi-tubi. Di sana pedangnya pun mengeluarkan aura membara. Dan Yang Yu pun berkata, oke, ini selesai, ayo mari kita lakukan itu. Pergeseran bintang, aktifkan. Sambil kita diperlihatkan skill Yang Yu yang mengitari di seluruh tubuhnya. Dan itu adalah mode pergeseran bintang. Setelah menerima kerusakan yang besar, pedang Regulus akan menambahkan 10 kali dari jumlah kerusakan yang diterima menjadi serangan yang langsung menuju ke musuh. Lalu orang itu di sana pun bergumam, pergeseran bintang, aktifkan. Apa itu? Sambil ia masih melayang di udara sana, dan tiba-tiba terlihat sesosok tengkorak besar di sana. Dan orang itu pun menoleh sambil berkata, aura dingin ini, aura pembunuh apa di belakangku? Lalu tengkorak besar itu pun mengarah ke arah orang itu, dan orang itu pun berkata, hantu jenis apa ini? Sambil tengkorak itu pun memakan orang itu hingga ia pun mati di sana. Dan di sisi Yang Yu, ia pun kelelahan di sana sambil berkata, aku akhirnya mengalahkannya. Sial, Roland. Sambil ia melirik ke arah Roland. Lalu dengan cepat ia pun menghampirinya sambil berkata, Roland, bertahanlah, Roland, bangunlah, ayolah, ayo bangun. Sambil kita diperlihatkan Roland di sana yang terbangun, dan ia pun berkata, Yang Mulia, syukurlah kamu selamat. Lalu Yang Yu di sana khawatir berkata, jangan bicara dulu, kamu terluka, bertahanlah, ini akan segera berakhir. Dan di sana Roland pun malah batuk mengeluarkan darah. Yang Yu di sana khawatir dan berkata, Roland, jangan berani-beraninya kau mati di hadapanku. Sambil kita diperlihatkan pamannya yang datang bersama para prajurit. Dan di sana ia pun berkata, Yang Mulia, Yang Yu, Yang Mulia, maafkan menteri ini datang terlambat. Dan Yang Yu pun berkata, bangunlah Roland, bawakan tabib kerajaan di aula untuk sekarang juga. Sambil ia memerintah pamannya itu. Dan di sana pamannya pun berkata, kalian berdua laksanakan perintahnya, satu dari kalian bawa tandu. Dan di sana anak buahnya pun berkata, siap Pak. Dan Yang Yu pun berkata, itu tidak diperlukan, aku akan membawanya sendiri ke aula. Temukan siapapun yang melakukan hal ini, periksa istana jika diperlukan. Lalu pamannya pun berkata, baik Yang Mulia, segera saya laksanakan. Dan Yang Yu pun menggendong Roland di sana yang terluka. Yang Yu pun berkata, ayolah Roland, kau lebih kuat dari ini, aku akan membawamu ke tabib dan menyelesaikan ini semua untukmu. Sambil kita diperlihatkan pamannya yang memerintahkan para prajurit. Di sana ia pun berkata, lakukan pencarian menyeluruh di area kerajaan dan istana. Jika ada orang yang mencurigakan, laporkan padaku. Sambil kita diperlihatkan seseorang dari atas yang mengawasinya, dan orang itu pun tertawa. Hahaha, akhirnya rencanaku dapat maju ke langkah berikutnya. Hahaha. Sambil kita diperlihatkan beberapa waktu kemudian, di sana terlihat notif yang berbunyi, selamat telah mengalahkan Kaisar Darah dan menyelesaikan tugas mengalahkan seorang ahli tingkat atas. Pemain naik peringkat ranah raja level 4. Pedang Regulus
kembali dalam keadaan tersegel selamat telah mendapatkan surat misterius. Di sana Yang Yu pun bergumam, tunggu, apa aku baru saja menghadapi Kaisar Darah? Dan di sana ia pun membayangkan Kaisar Darah yang sangat menyeramkan, dan ia pun berkata dia adalah nomor 10 di list peringkat kekuatan dalam ranah Emperor dengan level 8. Orang ini tidak memiliki loyalitas terhadap fraksi kerajaan. Waktunya hanya digunakan untuk berkultivasi di pengasingan. Aku tidak punya masalah dengan Kaisar Darah. Lalu kenapa dia ingin membunuhku? Hal yang sangat aneh adalah dia tahu di mana aku pergi dan menunggu untuk menyergap. Apakah seseorang menyewanya untuk melakukan itu? Lalu di sana notif pun berbunyi lagi. Tugas baru, pengguna harus memasuki daftar peringkat dewa dalam waktu 1 bulan dan kehilangan 3 level jika gagal. Jika berhasil, bertambah 1 level pengguna. Di sana Yang Yu pun berkata, ada apa dengan tugas sialan ini? Apakah aku harus masuk ke dalam daftar peringkat dewa? Jika bukan untuk Riloran melakukan hal itu, aku tidak akan masih hidup sekarang. Aku tidak berpikir dapat melakukan itu sekarang. Tapi tiba-tiba seseorang pun berlari di sana dan ia pun berkata, Yang mulia, Yang mulia, sambil Yang Yu pun melirik ke arahnya, dan orang itu pun berkata lagi, Yang mulia, tabib kerajaan sudah ada di aula. Dan Yang Yu pun berkata, baiklah, kau dapat pergi sekarang, sambil kita diperlihatkan aula itu di sana. Dan Tuan Chang di sana pun berkata, Yang mulia, tabib kerajaan sudah hadir, tabib lainnya berada di luar aula. Dan Yang Yu pun berkata, aku mau semua tabib dapat merawat Liroran. Jika dia tidak kembali hidup-hidup, tidak ada satupun dari kalian yang hidup. Lalu Tuan Chang di sana pun berkata, menteri ini akan mengikuti perintah Yang mulia. Dan Yang Yu pun berkata lagi, sekarang aku harap tabib sekalian akan memberikanku kabar baik secepatnya. Bubarlah. Dan di sana pamannya pun berkata, Yang mulia, bagaimana dengan cederamu? Apakah baik-baik saja? Yang Yu pun menjawab, aku baik-baik saja paman. Dan pamannya pun berkata lagi, Yang mulia, mungkinkah ini pembalasan dari kuil jimat surgawi? Apakah mereka mengirim pembunuh? Dan Yang Yu pun berkata, orang yang mencoba membunuhku adalah Kaisar Darah Baitusu. Dia bagian dari daftar peringkat dewa. Di sana mereka semua pun terkejut dan berkata, apa? Kaisar Darah? Dia adalah orang terkuat di ranah Emperor saat ini. Dan Tuan Chang di sana pun berkata, Yang mulia, seorang yang mencoba untuk berani-beraninya dia. Dan di sana Yang Yu pun berkata, tidak perlu khawatir, dia telah mati dan hanya menjadi buntelan daging sekarang. Lalu Tuan Chang di sana pun terkejut dan berkata, apa? Yang mulia beneran bisa membunuh seseorang dari daftar peringkat dewa? Dan Yang Yu pun hanya terdiam. Lalu di sana Tuan Chang pun berkata lagi, nama Kaisar Darah adalah sesuatu yang diakui oleh kaisar terdahulu secara pribadi. Kenapa dia bisa memberontak saat ini? Dan Yang Yu pun mengeluarkan surat di sana. Lalu ia pun berkata, aku tidak tahu kenapa dia melakukan itu, tapi mungkin surat misterius ini akan memberitahu sedikit cahaya mengenai siapa yang mengirimnya. Dan bersambung mo.